Jadi ayah tiwu, ayah janur, kelapa, mohon, pare segalanya. Nah, masih ayah, mohon, alhamdulillah. Itu filosofinya sangat tinggi dalam membangun cinta bangsa, cinta tanah air. Dan sengaja tidak terus pakai rem dulu ataupun usuk dipasang dulu, tidak. Nanti, karena bendera menjajah di instansi pemerintah Hindia Belanda semuanya sudah tertanam bendera-bendera mereka. Bagaimana cara membangun merah putih pada waktu itu sehingga setiap rumah mempunyai merah putih? Itu perjuangan para beliau. Tapi kalau langsung pasang merah putih, dor oleh penjajah. Tapi pakai ini, ditutup pakai janur kuning langset gelis atau cantik, ditutup tiwu amis manis, kelapa, pare dan lainnya. Yang saya tanyakan, sebelum pemasangan bendera ajibnya pakai apa, ritual dahulu? Ada yang pakai panggang ayam, ada yang pakai manakiban, ada yang pakai berjanjen, ada yang pakai maulud tiba dan sebagainya dipasang. Baru dipasang benderanya, dibarutkan. Bahkan ada sampai pakunya itu paku emas. Memberikan satu contoh pada waktu itu. Nah, mari kita perhatikan. Di dalam apa yang ada di dalam memolo tiang paling tengah itu ada setengah bulan baru dipasang reng usuknya. Karena dulu reng usuk biasanya para sesepuh pendahulu hari awina dikeum heula. Opak kurudin tenayan itu bulan. Pantas kalau rengnya usukna kuat-kuat. Pantas eta. Kira-kiranya setengah bulan kalau musim halodo kemarau itu janurnya layu tidak, berubah warna, layu. Tiwuna atau tebu menurun manisnya dan berubah. Kelapanya semakin coklat yang tadinya hijau, sampai pisangnya masak, padinya tidak usah dipoek lagi, langsung matang langsung. Yang saya tanyakan, kira-kira merah putihnya ikut begitu tidak? Jadilah seperti itu. Tidak mudah kena rayuan, tidak mudah kena provokasi. Merah putih adalah merah putih. Bendera partai boleh banyak, silakan. Tapi merah putih hanya itu hebatnya. Filosofi itu para pendahulu sudah memberikan satu contoh. Ada contoh lagi yang hebat. Kalau kita ke laut yang dilihat apa? Ombak atau ikan, nelayan pulang di pelabuhan, aduh lautnya tak ageng-ageng, ceritanya dan pengalaman. Tapi ada keistimewaan yang luar biasa. Kita banyak menggunakan cinta tanah air, laut terutama. Kita lihat kalau musim kemarau
yang musim kemarau itu kira-kiranya berapa juta kubik per detik yang masuk ke laut. Dan kalau musim hujan, berapa miliar kubik per detik masuk ke laut. Itu istimewanya. Dan banjir yang mau masuk ke laut terbatas kemampuannya. Tidak musim halodo, tidak musim kemarau. Setiap yang masuk ke lautan ots yang akan merusak laut ots digiring oleh gelombangnya, minggir, dihalau terus. Makanya pesisir jarang yang bersih, bangkai juga minggir, limbah lainnya juga minggir, laut bisa membenahi out semuanya. Dan yang lebih hebat lagi, berapa miliar kubik per detik masuk ke laut. Belum pernah saya mendengar bahwa asinnya air laut menurun. Semakin asin tambah asin lamun musim hujan. Itu hebatnya. Berarti laut mempunyai jati diri, laut mempunyai harga diri, laut mempunyai kehormatan diri, sama apa yang ada kandungan dalam merah putih. Perjuangan kita untuk menegakkan merah putih berdarah. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah. Mestinya kita malu kepada pendiri-pendiri bangsa. Mempunyai kontribusi apa kita kepada merah putih? Karena di dalam merah putih ada 3 kandungan, 3 hal yang harus kita memahami. Yang pertama, kehormatan bangsa. Tulis supaya generasi kita tahu itu. Dalam merah putih mempunyai kehormatan bangsa. Yang kedua, harga diri bangsa. Yang ketiga, jati diri bangsa. Terringkas di dalam merah putih walaupun tidak berhuruf. Itulah apa yang ada di dalam laut itu sendiri. Tapi hebatnya laut tidak pernah intervensi. Silakan ikan laut hidup ngikuti irama yang ada di laut. Tapi ajibnya ikan yang kita ambil dari laut mestinya cara logika airnya itu asin, sudah tidak perlu asin lagi. Buktinya pada waktu kita bikin gesek atau ikan asin, ikan laut saja cukup, masih kok ditambah ikan asin, mesti diasinin lagi, padahal keluar dari wilayah yang asin. Kan aneh. Mau masak ikan laut pakai bumbunya, pakai garam, betulnya secara logika ya tidak perlu. Itulah luar biasanya toleran yang ada di dalam tubuh air laut itu sendiri sudah mulai memberikan contoh kepada kita. Maka jangan kaget di zaman Wali Sembilan yang mengangkat Malik Ibrahim menjadi Menteri Ekonomi dan Pertanian, Perairan. Ayahnya Sunan Ampel diangkat menjadi Menteri Keuangan. Yang diangkat agamanya berbeda, yang mengangkat agamanya berbeda. Sudah contoh yang luar biasa dari pendahulu, tinggal kita meneruskan. Tolong jangan sampai kita menjadi bangsa atau umat yang mengecewakan para beliau. Beliau di dalam kubur sudah meninggal, ada yang 454 tahun, ada yang 500 tahun, masih membuat pasar ekonomi, pasar kerakyatan. Lihat tuh Maulana Hasanuddin Banten, lihat tuh luar Batang. Di Banten kalau tidak ada saya Maulana Hasanuddin, apa kira-kiranya ramai itu di makamnya? Tidak ada makam Hasanuddin Sultan Habib Hussein luar Batang Ali terus.
Sunan Gunung Jati malah hebat. Sunan Gunung Jati separuh muslim, separuh non muslim, ada tempatnya. Dan semua rata-rata tempat Wali Sembilan ekonominya maju, kearifan lokalnya juga maju, dan lain sebagainya. Artinya orang yang sudah meninggal sekian tahun masih membangun ekonomi kerakyatan. Orang yang sudah mati sekian tahun masih bisa mempersatukan umat. Siapa? Maulana Syarif Hidayatullah. Bangga kita menjadi bangsa Indonesia. Contoh yang luar biasa. Kapan kita bisa meniru para beliau, sehingga menjadi contoh perkat umat, perkat bangsa, saling nasihat menasihati, kompak rukun membangun ekonominya, pertaniannya, karena kita cinta tanah airnya semakin tinggi. Akhirnya nasionalisme kita muncul. Ini jambu mana Pak? Ini jambu Indonesia. Kok kayak jambu Bangkok? Bangkok sendiri, Indonesia sendirilah. Ini lele mana? Lele Indonesia. Bukan sedikit-dikit lele Bangkok, jambu Bangkok. Yang aneh lagi itu Kates, California. Berapa jam itu naik pesawatnya? Wah. Jadi dikira apa di Indonesia itu dapurnya apa jambu, sampai Katesnya, pisang dan lain sebagainya. Berarti yang untung namanya orang lain. Coba kalau kita meramaikan, memasarkan, merasa memiliki lebih jauh, akan mengatakan apa? Pisang mana Pak? Indonesia. Namanya pisang Indonesia. Ini jambu Indonesia. Keluaran mana? Kerawang. Yang satu jambu ini keluaran mana? Banten. Terangkat nama kota-kotanya. Bukan nama satu yang diangkat. Sehingga kearifan lokalnya dan pasarnya hidup. Nama buah-buahan itu sedikit demi sedikit menanamkan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ayo kita bangun dengan melalui jalur ekonomi sesuai dengan Indonesia tanah airku. Ini jambu mana? Jambu Indonesia. Bukan dikit-dikit, maaf, Bangkok lagi. Alhamdulillah masih ada pisang Ambon. Alhamdulillah masih ada gula Jawa. Ini kalau sudah gula Jawa jadi gula Bangkok, ya wassalam sudah. Nah, makanya kita harus meningkatkan ekonomi, diantaranya cintailah pertama dahulu apa hasil karya bumi pertiwi ini. Karena kita sudah ikrar Indonesia tanah, tunjukkan kita selaku bangsa yang memiliki republik ini, Indonesia tanah, namanya berubah sedikit demi sedikit. Itulah akan membangkitkan dunia ekonomi dan dunia pertanian untuk Indonesia. Sekali lagi kita jadi berkat umat, berkat bangsa. Janganlah berikan kesempatan oknum-oknum manusia yang akan memecah belah Indonesia. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat fi din wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Wa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.